itu kita mampu melangkahkan kaki kita bisa mengayunkan tangan kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka memenuhi panggilannya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kumpulkan kita di surganya yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul pilihan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta kita sekalian yang senantiasa berusaha mengikuti jejak dan risalah yang beliau bawakan. Dan semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Saya selaku khatib dalam kesempatan ini mengajak kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berusaha sungguh-sungguh agar kita selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Pada masa jahiliyah tidak ada yang istimewa pada bulan Rabiul Awal. Jikalau bulan Dzulhijjah sudah diagungkan oleh orang kafir Quraisy pada saat itu, karena sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mereka sudah diajak untuk mengagungkan bulan Dzulhijjah. Sampai dengan pada masa jahiliyah mereka pun menapaki ibadah-ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, namun dengan cara yang batil dan mungkar. Begitu juga dengan bulan Muharram sudah mereka muliakan, bahkan mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi, yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika dua pasukan ini sudah saling memandang, ketika pasukan Musa sudah saling berhadap-hadapan dengan pasukan Fir'aun, pada saat itu berkatalah kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, kita akan tertangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Rabbku akan menyelamatkan aku. Dan diselamatkanlah Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa-biasa saja, bulan yang tidak mempunyai sejarah istimewa di kalangan jahiliyah. Kemudian Allah mengangkat bulan itu, yaitu bulan Rabiul Awal, dengan lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi oleh Allah hati yang benar-benar kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal sholat Jumat kecuali melalui Nabi. Kita tidak akan kenal sholat, kita tidak akan kenal puasa, kita tidak akan kenal ibadah
Bahkan kita tidak akan kenal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pintu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Begitu agungnya Nabi, begitu mulianya Nabi, sampai-sampai Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad, engkau telah memiliki akhlak yang agung. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah telah meninggal dunia 15 abad silam. Kita tak berjumpa dengan beliau, tetapi kita beriman kepada beliau. Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah secara sempurna, telah menunaikan amanah dari Allah, dan telah berjihad di jalannya dengan sebenar-benarnya. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya harus senantiasa berusaha mengikuti jejak dan risalah yang telah sampai kepada kita saat ini, sehingga kita menjadi salah satu umatnya yang dicintai Nabi. Sungguh beruntung orang yang dicintai Nabi. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, akan menjadi orang yang sukses dan beruntung karena mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Nabi juga menginginkan kebaikan untuk semua umatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasul? Barang siapa yang mentaati itu pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhaka itu maka sungguh ia telah enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu besarnya cinta baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Oleh karenanya di bulan Rabiul Awal ini yang merupakan bulan kelahiran Nabi, marilah kita mengenang kembali peristiwa detik-detik akhir Rasulullah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Ketika Rasulullah sakit dan sudah berbaring di pangkuan istrinya Siti Aisyah, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan Fatimah putri Rasulullah membuka pintu tersebut. Di balik pintu tersebut terdapat seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Fatimah, aku ingin bertemu dengan ayahmu. Tidak bisa wahai pemuda, ayahku sedang sakit, jawab Fatimah. Fatimah lalu menutup pintu dan menatap wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menatap wajah Fatimah lalu mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut. Malaikat maut hendak mengambil nyawaku pada hari ini. Fatimah sudah tidak tahan lagi dan mulai terseduh-seduh dalam tangisnya. Lalu malaikat maut itu masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Dalam keadaan lemah, Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Aku tidak melihat malaikat Jibril selama ini. Di mana dia? Mengapa ia tidak hadir hari ini? Malaikat Jibril yang pada akhirnya datang dan menemui Rasulullah, dan dalam keadaan lemah Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tolong beritahu kepadaku apa hakku, apa yang akan aku dapatkan nanti. Malaikat Jibril mengatakan, wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa seluruh malaikat telah menunggumu di pintu-pintu langit. Ketahuilah bahwa pintu-pintu surga telah dibukakan untukmu, wahai Rasul. Lalu bagaimana dengan umatku?
ketika nanti aku pergi, bagaimana dengan umatku? Kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang mengikuti sunnahmu akan bersama denganmu di surganya Allah, wahai Rasulullah. Lalu malaikat maut mulai mengambil nyawa Rasulullah secara perlahan dari kakinya. Dan dalam keadaan sangat lemah, Rasulullah memanggil dan berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan kepada seluruh umatku untuk memelihara, untuk menjaga sholat, dan juga menjaga orang-orang miskin. Kemudian dalam keadaan tersengal-sengal dan seluruh orang mulai menangis, Rasulullah berbisik dengan lemah, ummati, ummati, ummati. Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya dan mengatakan, la ilaha illallah. Pada saat itu terpejamlah mata Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah begitu mencintai kita umatnya, sampai di ujung kehidupannya pun beliau menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu bagaimanakah kita mencintai Rasulullah? Salah satunya dengan bersalawat kepadanya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya bersalawat kepada Nabi adalah cara minimal menunaikan hak beliau. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat diutusnya Nabi. Di antara kalimat yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah yang diucapkan oleh Abu Hamid As-Saidi. Ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana kami bersalawat kepada Anda? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Terlebih di hari Jumat ini, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Semoga kelak nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang bisa kita lakukan sebagai cara cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan menjaga sholat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika kita meninggalkan sholat, maka apa yang akan kita katakan kepada Allah ketika nanti Allah bertanya tentang sholat kita? Dan bukankah kita ketahui bahwa Nabi mengenal umatnya pada hari kiamat dengan bekas wudhu mereka? Sholat adalah ketenangan hati dan jiwa. Semoga kita senantiasa dapat menjaga sholat kita hingga menjadikan catatan amal kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Sedikit khutbah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم.